Eh, Halo semua para owner. Sebelumnya aku mau minta maaf karena udah lama nggak aktif di channel ini. Jadi ini aku mau balik lagi ya, konsisten upload karena akun juga udah dimonetize. Jadi aku mungkin bakal rajin dan update. Apalagi kalau kawan-kawan itu bantu aku dengan support like dulu sebelum mulai video ini. Jadi untuk yang pertama aku mau jawab dulu video aku yang terakhir itu dari Kak Ed Arif Senggalangan Son 4650. Nah, dia nanya nih, Kak, Mir, untuk pemula apakah boleh disarankan buka barbershop dengan modal 80 juta tapi uangnya pinjaman, sedangkan tapi hasil pinjaman, Bang, atau buka pangkas rambut modal sedang tapi hasil tabungan? Karena saya dilarang sama teman untuk buka langsung barbershop tapi pinjam bank. Oke, ini aku jawab ya, Bang. Nah, eh terkadang kita buka usaha itu nggak bisa memaksakan dengan pinjaman ya gitu. Kalau aku sendiri sih perjalanan aku pribadi itu pure uang apa ya, kayak uang eh tabungan sih hasil kerja. Terus aku punya sisanya aku buka usaha barbershop. Tapi kalau untuk uang hasil pinjaman, kenapa nggak aku saranin? Karena bakal ngebuat kita jadi stres. Apalagi namanya merintis bisnis, merintis usaha, merintis barbershop itu nggak gampang. Jadi dengan kita stres, ada tekanan pinjaman harus ngebayar eh, bank dengan tingkah-tingkah atau situasi barbershop kita yang belum kondusif. Jadi aku saranin jangan pakai pinjaman bank. Jadi kalau memang uangnya cuma cukup untuk buka pangkas biasa atau yang AC atau yang biasa gitu, lebih aku saranin itu sih, karena untuk hasilnya bakalan nggak jauh beda kalau kita memang fokus untuk di bisnis ini ya kawan-kawan. Jadi buat Bang Arif aku saranin jangan pakai uang pinjaman sih, itu aja dari aku. Dan ini aku lagi mau jawab untuk Kak Emosia 4415. Om, untuk gaji dengan proteksi apakah boleh kita pakai sistem kontrak? Bayar persentase lebih kecil kepada Capster. Contoh 70-30, apakah masih manusiawi? Jadi ketika berjalan sudah ramai baru saya terapkan 60-40. Oke, untuk Kak Emosia, kebanyakan sih ya kalau udah dikontrak itu pasti presentasinya 70-30, 70 owner, 30 barbernya, barbermannya. Jadi itu udah standar sih. Tapi kalau kakak bikin di saat udah rame 60-40, menurut aku lebih bagus nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena dari kontrak itu kita udah sepakat di awal 70-30. Tapi kalau kita ngerasa udah lebih, udah cukup, jangan persenan dinaikin sih. Kalau saran aku ya, tapi ini jangan juga jadi satu acuan. Aku lebih bagus untuk meningkatkan daya kerjanya para barberman atau ngebuat makin erat. Ini aku lebih bagus kasih bonus sih, bonus pribadi, atau juga kita kayak aku dulu, aku sering di barber kemarin omset itu tembus target kita ngebuat ya jalan-jalan atau liburan atau makan atau juga karaokean ya sama satu tim semua. Jadi untuk kalau udah dikontrak itu memang hukumnya sih kalau gue bilang 70-30. Jadi nggak usah pening-pening lagi. Jadi memang udah itu standarnya ya kak. Untuk Kak Emosia. Dan ini aku mau jawab lagi untuk Kak Bowo Brewo. Kontrol gimana bang? Ditungguin atau pakai CCTV? Nah, untuk barber aku sendiri aku pakai CCTV karena kalau ditungguin mungkin aku ada aktivitas lain. Karena aku juga ngegambar, ngedesain rumah atau ngedesain desain cafe atau barber juga gitu. Jadi aku lebih ke CCTV sih. Tapi CCTV juga agak jarang sih. Cuman karena aku mungkin udah percaya ya dengan tim aku, dengan kasir-kasir aku lebih ngontrol di kasir semuanya. Nah, kalau buat Kak Bowo mungkin udah terjawab ya. Aku lebih ke CCTV, tapi aku juga jarang sebetulnya. Tapi aku udah percaya dengan tim aku gitu. Tapi lebih bagus bisa rajin cek tiap malam, ya udah cek aja hitung berapa. Aku mau jawab lagi untuk Kak Cepi Aditya. Kalau sistem gaji
Misalnya 2 juta itu bersih apa kotor bang, balas bang. Dan itu untuk daerah mana kalau boleh tahu gaji 2 juta? Untuk Kak Cepi itu dia bukan gaji pokok ya kak. Aku jelasin lagi dari videoku yang ini. Dia proteksi ya, proteksi itu saat gajinya di bawah 18 aku harus memenuhi 2 juta. Oke, jadi bukan saat gaji si barber menghasilkan 4 juta kita tetap gaji 2 juta, enggak, itu proteksi jaminan dia paling kecil 2 juta. Dan aku daerah Medan gitu. Tapi mungkin ini video yang udah 1 tahun lalu ya. Jadi ini baru aku jawab, mungkin kalau di sekarang ini udah nggak berlaku lagi. Kemungkinan tuh proteksi paling kecil sih 2,5 3 juta atau ya minimal 100.000 per hari gitu. Jadi acuannya aku di situ sih, bukan yang gaji pokok ya, dia gaji jaminannya gitu. Dan aku lanjut jawab untuk akun Kak Kiki Exen, bang 50-50 harus ngeluarin uang makan harian, kalau iya berapa kali sehari? Untuk uang makan aku rasa aku nggak ada, dengan persenan 50-50 dan aku proteksi 100.000 per hari. Pembagian 50-50 aku udah nggak ada ngeluarin uang makan. Kecuali nggak ada proteksi 50-50, itu pun nggak ada kewajiban untuk ngeluarin uang makan menurut aku ya, di posisi owner gitu. Tapi kalau kakak punya rezeki yang lebih, silahkan untuk nge-service tim kita sendiri, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya, dan beramal juga nggak ada ruginya. Tapi kalau untuk saran perjalanan aku nggak ada ngasih uang, nggak ada ngasih makan lagi sih. Tapi kalau pesan kopi di warung sebelah, kita beli gorengan ya itu mungkin untuk makan bersama, itu ada aku gitu, untuk lebih dekat dan akrab. Jadi buat kawan-kawan semua, mungkin di video kali ini aku sampai sini dulu. Aku masih ngebalas komentar-komentar yang mungkin udah 1 tahun ya aku baca ini nggak terjawab. Jadi aku ke depan bakal konsisten ngupload terus dan sharing berbagi ilmu. Jadi buat kawan-kawan kalau mau ada yang ditanya atau keluhan di barbernya, kawan-kawan boleh komentar aja dan aku bakal jawab pakai video kayak gini ya. Aku bakal jawab pakai video gini langsung, jadi semua itu udah jelas. Ya. Untuk kedepannya aku mohon bantuannya, supportnya untuk like atau share-nya. Buat kawan-kawan semua makasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu gunting.